alam banyak macamnya. Ada yang disebabkan oleh alam, contohnya gempa bumi dan angin topan. Ada juga yang disebabkan oleh manusia, yaitu banjir dan tanah longsor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bencana alam, banjir, dan angin topan. Mari kita simak materi selanjutnya ya. Bencana banjir. Banjir merupakan bencana alam. Banjir terjadi saat musim hujan. Saat musim hujan, hujan turun hampir setiap hari. Hujan yang lebat dan lama dapat menyebabkan banjir. Nah, lalu apa penyebab banjir? Penyebab banjir bermacam-macam, di antaranya hujan lebat dan lama. Hujan lebat yang lama bisa berbahaya. Tanah tidak mampu menyerap air. Air hujan sebagian mengalir ke sungai. Lama-kelamaan sungai dapat meluap. Air yang meluap masuk ke permukiman. Air menggenangi rumah dan sekolah, juga sawah dan jalan-jalan. Apa saja akibat banjir? Rumah dan sekolah terendam air. Begitu juga benda-benda yang ada di dalamnya. Meja, kursi, dan lemari terendam air. Semua menjadi basah dan kotor. Banjir yang besar dapat merobohkan rumah dan jembatan. Banjir juga menimbulkan gangguan, salah satunya gangguan kesehatan. Setelah terjadi banjir biasanya muncul penyakit, misalnya gatal-gatal dan diare. Hal ini karena sulit mendapatkan air bersih. Sumber air bersih tercemar oleh banjir. Lalu bagaimana pencegahan banjir? Agar tidak terjadi banjir, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Sampah bisa menyumbat aliran air. Buanglah sampah pada tempatnya. Saat terjadi banjir, saat banjir, air ada di mana-mana. Kita harus selalu waspada. Ketinggian air bisa bertambah. Hati-hatilah agar tidak terbawa arus air. Saat banjir datang, jangan panik. Tetaplah bersikap tenang. Ingatkan orang tuamu untuk mematikan aliran listrik. Selamatkan barang yang penting, utamanya surat-surat berharga seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Selanjutnya, angin topan. Angin topan termasuk bencana alam yang disebabkan perbedaan tekanan. Tekanan pada sistem cuaca biasanya terjadi di daerah tropis. Angin bergerak sambil berputar. Dari jauh sudah terlihat gulungan. Putarannya sangat kencang, disertai badai dan petir. Tenaganya pun sangat dahsyat. Nah, apa akibat angin topan? Akibat angin topan adalah memporak-porandakan bangunan, pepohonan, dan hewan. Semua terlihat berantakan. Bagaimana saat terjadi angin topan? Saat terjadi angin topan, jangan panik. Tetaplah tenang dan bertindak cepat. Carilah tempat terbuka, misalnya lapangan. Setelah itu berbaring tiarap. Posisi ini menghindarkan seseorang terbawa pusaran air. Nah, anak-anak, itu tadi pendidikan lingkungan hidup, materi bencana alam, dan cara penanggulangannya. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah setelah melihat video tadi, adik-adik ada yang mengamati tentang video tersebut? Apa saja? Ada yang tahu menjawab? Ada yang bisa menjawab? Oke. Cara menyelamatkan diri dari bencana alammu. Selanjutnya yaitu ada tindakan yang harus kita lakukan saat bencana alam. Contohnya kayak banjir ya. Kita lakukan ketika banjir, tindakan yang harus kita lakukan, ada yang tahu? Ada yang tahu saat tindakan yang harus kita lakukan saat terjadinya banjir? Pergi ke daratan yang lebih tinggi, Bu. Oke, Dan lagi menyelamatkan alat-alat yang paling berharga. Oke. Berenang, Bu, kalau banjir. Menyelamatkan diri. Selanjutnya mungkin tindakan yang harus kita lakukan saat bencana gempa bumi. Ada yang tahu contohnya?
keluar dari bangunan, Bu. Lagi, ada yang bisa menjawab? Lari ke tempat yang luas dan di sekelilingnya tidak ada bangunan yang tinggi atau pohon yang tinggi. Jangan berlindung di dalam ruangan Bu atau di dalam gedung biar tidak dirobok. Tidak ditimpa Bu gitu Bu. Iya. Bencana alam merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 bahwasanya Allah menyampaikan bahwa salah satu ujian kehidupan manusia adalah berupa bencana alam atau musibah. Bencana alam salah satu musibah yang bisa kita alami. Mungkin dari anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ibu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, di siang hari ini Ibu akan kasih kuis. Yang bisa menjawab Ibu kasih nilai 100. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan 2 kelompok. Kelompok 1 Lukman Hakim, Lukman Hakim dan anggotanya yaitu Musyarofa, Sri Devi, Baam, Muhammad Sabili. Kelompok 2 yaitu Liana, Samsul, Alia, Apa? Mbak Alfia. Kan itu kan udah ditunda sama. Oke, baik, Ada di sini kesempatan? Ibu akan Iya. membacakan soal dari kuis. Nomor 1 yaitu yang menyebabkan gunung berapi meletus adalah A. Aktivitas manusia, B. Pergerakan lempeng tektonik, C. Hujan deras, D. Erosi. Pergerakan lempeng tektonik, Ibu. Betul. Mbak Sri Devi dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 1, Bu. Baik. Di sini lanjut Ibu akan membacakan soal yang nomor 2. Gempa bumi terjadi karena A. Angin kencang, yang B. Pergerakan lempeng tektonik, C. Aktivitas pertanian, D. Suhu tinggi. Ayo, siapa yang bisa menjawab? B, Bu. Betul. Lanjut ya ke soal yang nomor 3. Peristiwa gempa bumi dapat menyebabkan bencana alam berupa A. Banjir, B. Tanah longsor, C. Kebakaran hutan, D. Tsunami. Darah dari mana? Ayo, siapa? Mana? Makin ngeparangnya gitu. Apa, Pak? Keluar TV. Coba masuk Tanah ke KPK. longsor. Masuk ke KPK. Kena longsor, Ibu. Oke, baik, lanjut yang nomor 4 ya. Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu A. Letusan gunung berapi, B. Gempa bumi, C. Banjir dan tanah longsor, D. Banjir bandang. Sebu. Oke, betul. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Iya, Bu. Kesimpulannya apa, Bu? Aduh, Bu. Oh iya. Baik, apa Mas Lukman? Udah, Bu. Kesimpulan dari bencana alam, itu bencana alam dapat merusak bumi. Bencana alam dapat menyebabkan dislokasi sosial seperti kehilangan rumah, pekerjaan, dan akses layanan dasar. Bencana alam dapat memicu masalah sosial lainnya seperti meningkatkan kemiskinan, pengangguran, dan ketegangan dalam komunitas. Gitu, Mas.
Mungkin cukup untuk belajar ini. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik, Saya adik, mungkin Bu. pembelajaran hari ini semoga ilmu bermanfaat, apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum menutup pelajaran, mungkin kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Mungkin untuk belajar ini begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman ngerepot. Apa-apa. Terima kasih ya.